Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming sasfm surabaya.net, radio inspirasi muslim sejuk bermakna. Apa kabar Anda sahabat di awal pekan ini? Di hari Senin pagi ini sahabat, mudah-mudahan Anda fit, segar, bugar ya, siap untuk beraktivitas sepanjang pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat segala aktivitas Anda yang telah Anda jadwalkan dari kemarin ya berjalan lancar semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin sahabat. Wajib harus selalu bersyukur kepada Allah sahabat atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Insya Allah jika kita selalu bersyukur, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin sahabat ya. Senang sekali saya Alik Atiga. Di ruang gatekeeper ada rekan saya Bella Natasha. Kali ini kita berjumpa kembali sahabat di program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Tema yang kita angkat untuk edisi kali ini sahabat yaitu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya muslim di Indonesia. Istilahnya kita berbicara mengenai bagaimana cara mengupgrade atau meninggikan kualitas SDM ya, bukan sumber daya manusia tapi sumber daya muslim di Indonesia. Anda boleh berkomentar di sini sahabat, bebas. Sudah kita buka line telepon kita 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sementara di Facebook juga sudah saya posting sahabatnya, Anda boleh komentar juga di sana. Barangkali Anda sedang online begitu ya, sibuk, tidak bisa telepon, tidak bisa SMS, Anda boleh komentar di Facebook kita ya, SAS FM spasi Surabaya. Kebersamaan kita hingga pukul 8 nanti sahabat. Ya, sahabat, tema kita adalah mengupgrade ya, atau meningkatkan atau meninggikan kualitas SDM atau sumber daya muslim di Indonesia. Sebelumnya sahabat, kami kutip ya, ini dari harian Republika sahabat, bahwa pengusaha Khairul Tanjung ya, tentu Anda juga kenal semuanya sama Khairul Tanjung, yang mana beliau ini sahabat menilai muslim di Indonesia memang mayoritas. Muslim di Indonesia ini memang mayoritas secara jumlah ya, atau kuantitas. Tapi sayangnya sahabat masih minoritas jika dilihat kualitas SDM-nya ya. Jadi masih minoritas jika dilihat dari kualitas SDM-nya. Ini dikatakan Khairul Tanjung sahabat saat menyampaikan ceramah ekonomi pada Muktamar ke-15 Persis dan Muktamar ke-12 Persistri di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur kemarin. Khairul Tanjung sahabat ini menyebutkan data bahwa 90% warga Indonesia ini beragama Islam. 90% ya, jelas mayoritas. Namun dari 50 orang kaya di Indonesia ya, 50 orang kaya di Indonesia tercatat hanya 8 orang kaya yang beragama Islam ya. Hanya 8 orang kaya yang beragama Islam. Berarti sisanya sahabat 42 orang ini adalah non muslim ya, atau di luar Islam. Kalau di persentase kira-kira hanya 12% ya orang kaya di Indonesia. Sementara sisanya sahabat, tadi saya sebutkan ya 42% atau sekitar 87% ini adalah non muslim ya, 87% atau 42 orang kaya itu non muslim. Nah, Khairul Tanjung mengatakan sahabat bahwa kalau melihat ya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, tentu kita tidak perlu menyebutkan perusahaan sahabat ya, tentu Anda kenal semuanya.
perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti perusahaan farmasi, kemudian perusahaan otomotif ya terbesar di Indonesia. CEO-nya ini bukan orang Muslim. Nah, ini yang menjadi miris ya dari Khairul Tanjung, sahabat. Malah 13 gubernur yang terbukti terlibat korupsi semuanya adalah Muslim. 13 gubernur di Indonesia yang terbukti korupsi adalah semua Muslim. Sedangkan kebanyakan CEO perusahaan-perusahaan besar itu non-Muslim. Nah, kira-kira ini apa kira-kira penyebabnya, sahabat ya? Anda boleh berkomentar di sini, sahabat. Tapi ini menurut Khairul Tanjung ya, ini dibahas secara tuntas ya. Memang banyak sekali, sahabat, penyebabnya. Tapi dia menjelaskan bahwa salah satunya adalah penduduk Muslim di Indonesia ini mayoritas masih berpendidikan rendah ya, masih berpendidikan rendah. Jadi Khairul Tanjung ini lebih menyoroti, sahabatnya, terkait pendidikan. Nah, jadi hal itu menurut Khairul Tanjung signifikan dalam pemikiran untuk maju secara ekonomi. Jadi memang ya berbanding lurus lah ya antara pendidikan tinggi dengan ekonomi. Tapi kalau pendidikannya rendah berarti ekonominya agak kurang begitu ya. Kemudian masih menurut Khairul Tanjung, sahabat, ini katanya Khairul Tanjung, ini penguasaan iptek di Indonesia ini juga masih lemah ya. Masih lemah. Muslim di Indonesia lebih banyak punya ahli sosial daripada ahli teknik ya. Berdasarkan data, Indonesia masih kekurangan 15.000 sarjana teknik. Ya, ini dia, ini main data ya, main data. Ini menurut Khairul Tanjung sih, sahabat ya. Anda boleh setuju atau Anda juga boleh tidak. Tapi tentu Khairul Tanjung ini menyebut data tadi ya, sudah ada data yang pasti bahwa memang di Indonesia ini lebih banyak orang di sosialnya daripada orang yang ahli teknik. Nah, ini menjadi PR tersendiri ya bagi negara kita ini ya. Baik, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak, atau Anda menambahi ya apa tadi yang disampaikan oleh Khairul Tanjung. Barangkali Anda punya pemikiran lain ya, bagaimana meningkatkan SDM atau sumber daya Muslim kita agar benar-benar berperan aktif begitu ya dalam berbagai bisnis dan tidak malah terjangkiti korupsi. Nah, itu dia, sahabat. Anda boleh berkomentar di sini di line telepon 8297299. Tentu Anda juga boleh, sahabat, memberikan ide, memberikan gagasan, saran Anda di SMS dan WA kita 0812306345. Sudah ada yang berkomentar di Facebook, nanti akan saya sampaikan ya di sesi selanjutnya. Tetap di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nabi Muhammad SAW mengubah perjalanan sejarah manusia semata-mata berkat keunikan karakter dan kekuatan kepribadiannya. Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi sosok Muslim paling hebat, melainkan juga manusia paling berpengaruh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Halo Abi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam Abi. Umi, sepertinya Abi hari ini pulang ke rumah agak terlambat nih. Kenapa Bi? Sepulang dari kantor nanti, Abi mau jenguk teman kerja yang lagi dirawat di rumah sakit, Mi. Oh iya, hati-hati ya Bi. Kalau sudah sampai rumah sakit, kabari Umi ya. Iya, Mi, terima kasih atas perhatiannya. Iya. Gitu ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Subhanallah, jadi pengen deh punya keluarga seperti kalian. Mesra, rukun, harmonis lagi. Bagi dong resepnya. Dengarkan resep keluarga harmonis di program Curhat Bersama Bunda setiap hari Selasa pukul 4 sore di 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim Sejuk Bermakna. Apakah Anda
Anda ragu dengan kecantikan Anda? Kita itu masih belum yakin gitu loh dengan kecantikan kita sendiri. Setiap muslimah adalah cantik. Sebetulnya setiap diri kita ini diciptakan cantik. Cantik tidak bisa di-request. Orang tua kita nggak bisa request, ya Allah saya minta anak saya nanti kulitnya begini. Itu nggak bisa ya. Boleh sih berdoa, tapi kan semua terserah Allah. Cantik bukan hanya fisik. Jangan hanya fisiknya cantik, tapi bro, kalau diajak ngomong itu kayak nggak nyambung. Muslimah Insight bersama Kastini S. Kasvan setiap Selasa jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. SAS FM. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Kita kembali sahabat di program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Topik yang kita angkat untuk edisi kali ini sahabat, kita masih berbincang-bincang ya. Kita masih sharing sahabat ya. Bagaimana cara mengupgrade kualitas SDM atau sumber daya muslim di Indonesia. Anda silakan memberikan ide Anda, gagasan Anda, barangkali siapa yang berperan, barangkali atau masing-masing individu, atau ada satu institusi yang memang benar-benar bergerak ya untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya muslim di Indonesia. Silakan sahabat, Anda boleh sharing-sharing bersama kami di sini. Kita akan memecahkan masalah ini begitu ya. Ya, barangkali dengan saran Anda itu akan menjadi satu ide pokok atau pencetus atau inspirasi bagi rekan-rekan kita yang lain ya, yang mungkin beliau-beliau di sana ini sebagai penentu kebijakan barangkali ya. Nah, Anda boleh sampaikan di sini sahabat. Telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Sementara Facebook kita di SAS FM Surabaya juga bisa Anda manfaatkan. Yang pagi sekali ini memberikan komentarnya sahabat di Facebook SAS FM ya terkait topik pagi ini, ada Rif'ah Iza Al-Khorni ya. Nah, ini komentarnya adalah harus ada program aplikasi yang konkret ya dari MUI ya. Misalnya nih touring di seantero wilayah Indonesia, terutama yang minoritas ya, untuk menyebarkan dakwah Islamiyah yang aplikatif. Wah, bagus ya. Jadi Rif'ah ini langsung menunjuk MUI ya. Langsung menunjuk MUI untuk melakukan peningkatan SDM, sumber daya muslim di Indonesia ini. Ya, bisa dibayangkan ini ya. Jadi MUI nanti keliling ke beberapa daerah-daerah yang minoritas ya, yang mungkin dibidik ya. Dibidik ada satu daerah begitu yang kelihatannya, ini kok kelihatan agamanya kurang begitu ya, mungkin di daerah-daerah pinggiran atau di mana begitu, yang mana di sana ada ceramah, kemudian ada pembekalan yang aplikatif. Nah, ini meningkatkan. Itu ya menurut Rif'ah, bagus sekali idenya. Langsung menuju MUI ya di sini untuk sebagai PIC-nya atau sebagai lembaga yang mengawal meningkatkan kualitas SDM, sumber daya muslim di Indonesia. Terima kasih untuk Rif'ah telah berkomentar di Facebook. Ya, bagus komentarnya. Nah, kita kembali sahabat apa yang dikatakan oleh Khairul Tanjung ya. Ini baru kemarin mengatakannya, mengkritisi ya tentang SDM atau sumber daya muslim yang ada di Indonesia. Kalau tadi sahabat kita membahas ini tentang berapa ya orang kaya di Indonesia. Ternyata bukan kira-kira ya, ini menurut data 50 orang kaya di Indonesia, 12%-nya atau 8-nya adalah muslim ya. Sisanya adalah non-muslim. Nah, ini bisa dilihat dari sana. Nah, yang menjadi terenyuh dari Khairul Tanjung adalah justru 13 gubernur yang terbukti terlibat korupsi semuanya adalah muslim. Nah, ini dia. Kira-kira bagaimana ya sahabat ya? Mungkin bukan korupsinya ya, mungkin bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya. Tapi boleh juga sih Anda berkomentar tentang agar korupsi dari pihak muslim itu menurun, misalnya begitu ya. Nah,
Anda juga boleh berkomentar di sini. Nah, masih menurut CT sahabat ya, ini panggilan Khairul Tanjung ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia kurang memiliki jiwa entrepreneurship ya, atau pengusaha. Padahal sahabat di Amerika Serikat ya, yang ya bisa dibilang memang negara yang sudah maju, yang bisa kaya, hal itu karena 12% penduduknya adalah pengusaha. Jadi Amerika Serikat itu bisa kaya, bisa maju, 12% penduduknya adalah pengusaha. Nah, 12%-nya sahabat ya. Sedangkan pengusaha di Indonesia, ya, di Indonesia tercatat hanya kurang dari 2%. Hanya kurang dari 2% ya, sangat minim sekali. Hal itu karena umat Islam khususnya di pedesaan masih mempercayai mitos ya, bahwa jika kita dekat dengan uang berarti dekat dengan setan. Ya, itu dia. Selain itu juga dianggap bahwa berdagang penuh dengan spekulasi atau judi. Jadi masih ada anggapan-anggapan seperti itu di desa. Jadi langsung CT ya, Khairul Tanjung ini menyebut di desa ya, mencari mitos itu. Jadi betul apa kata Rifah komentar tadi ya, memang harus perlu di daerah yang minoritas-minoritas, yang terpencil ya, yang di pedalaman barangkali. Ini untuk diberi pengetahuan begitu ya, diberi pengetahuan yang ya dakwah-dakwah yang aplikatif begitu di daerah-daerah itu. Ini sama ya, seperti yang disampaikan oleh Khairul Tanjung, bahwa memang ada permasalahan di daerah-daerah pinggiran begitu. Nah, tapi tidak hanya itu sahabat, Khairul Tanjung ini menilai pendidikan di Indonesia juga kurang mendukung untuk itu. Ya. Pemuda Indonesia lebih suka cepat sukses. Ya. Lebih suka cepat sukses. Nah, padahal kalau menjadi entrepreneur harus bersedia jatuh bangun terlebih dahulu, baru bisa sukses. Ada jalannya begitu ya. Ini masih menurut CT sahabat ya. Instan ya, gaya hidup instan. Ini masih menerpa para pemuda kita. Padahal sukses tidak ada yang instan. Ada prosesnya, itu ya menurut CT. Masih menurut CT sahabat, sunahnya ya, sunah Rasulullah itu kan berdagang. Ya, Rasulullah ini berdagang juga. Ini sebuah keniscayaan yang kadang orang muslim itu lupa ya. Bahwa muslim Indonesia sering terjebak pada karakter kemiskinan. Padahal Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali Dia sendiri yang mengubahnya. Itu sahabat ya. Jadi sunahnya Rasulullah SAW berdagang. Rasulullah dulu berdagang ya. Tapi berdagang yang seperti apa? Nah itu dia ya. CT juga menilai bahwa masyarakat Indonesia khususnya muslim tidak bisa tepat waktu. Ya di sini CT memang banyak ya mengkritisi bagaimana SDM sumber daya muslim yang ada di Indonesia ya. Ini menurut pandangan beliau begitu ya. Tapi ada benarnya juga mungkin sahabat ya. Selain itu sahabat ya, selain itu juga kebanyakan orang Indonesia yang suka kompromi ya, suka kompromi. Tidak suka ada konflik dan lebih baik mengalah ya. Terlebih Indonesia terjebak pada budaya instan ya. Korupsi, suap, menyontek, ya, melanggar lalu lintas, di mana hal itu sangat berpengaruh terhadap karakter bangsa. Hal-hal kecil ya. Bisa jadi karena memang ingin sukses secara cepat, berbagai hal budaya instan tadi sahabat ya. Karena ingin instan, semuanya ingin serba cepat. Dapat uang pun suksesmu juga bisa lebih cepat. Akhirnya mengandalkan segala cara. Akhirnya apa? Kayak korupsi ya. Menyontek, ingin cepat-cepat, lampu merah diterobos ya, seperti itu. Ini karakter-karakter yang menurut CT ini masih harus dirubah ya. Perlu di-upgrade atau perlu ditingkatkan ya. Kemudian Khairul Tanjung juga memaparkan sahabat hasil penelitian setelah sebuah penelitian ini ya di Amerika Serikat, bahwa jika melihat nilai-nilai Islam yang dikompres ke dalam prinsip-prinsip suatu negara, maka jika di ranking hasilnya adalah sebagai berikut sahabat ya. Nilai-nilai Islam yang diterapkan di sebuah negara. Nomor 1 itu ternyata Irlandia. Yang kedua Denmark, kemudian Luxembourg nomor 3, Swedia, Inggris, Malaysia, kemudian Turki, Saudi Arabia, Indonesia. Dan peringkat ke-10 adalah Iran. Indonesia ini yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam di sebuah negara masih peringkat 9.
Ini penelitian ya di Georgetown University di Amerika Serikat. Ya. Ini universitas mancanegara di Amerika Serikat yang non-muslim ini meneliti ya tentang nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam prinsip-prinsip bernegara ya. Yang aplikatif lah ya, nilai Islam aplikatif. Yang pertama Irlandia, justru Irlandia ya. Denmark, kita tahu ya. Irlandia, Denmark, Luxembourg, Swedia, Inggris. Ini muslimnya minoritas ya. Tapi penerapan nilai Islamnya adalah lebih banyak ya, mayoritas ya. Indonesia nomor 9 ya. Ya, Malaysia masih lebih baik daripada Indonesia. Malaysia sama-sama serumpun ya, sama-sama negara yang mayoritasnya muslim. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon, langsung kita sapa. Assalamualaikum. Ya, dengan Rini. Bu Rini. Oh, agak sedikit lemas ini ya. Awal pekan ini kenapa ini Bu Rini? Iya. Iya, sisa kemarin masih sakit. Oh, masih belum sembuh Bu Rini. Agak lumayan lah. Oh iya, mudah-mudahan lekas sembuh Bu ya. Obat herbalnya juga selalu diminum ya Bu. Baik. Bu Rini ini mendengar beberapa data-data yang dipaparkan oleh Khairul Tanjung terkait SDM atau sumber daya muslim di Indonesia ini bagaimana? Ini komentar Bu Rini. Baru sekarang di observasi. Mestinya tahu dari dulu. Iya, kita ini kalau saya tempo hari-hari yang lalu bilang Indonesia masih miskin, dibantah itu karena tidak melihat kenyataan. Indonesia ini ya masih miskin. Dibilang tadi mayoritas Islam. Ya memang mayoritas orang Indonesia itu masih miskin. Kalau kelihatan bermobil mewah itu kredit ya. Iya Mas. Kalau bisa beli itu kebetulan ada uang sulapan. Apa itu Bu uang sulapan itu? Sulapan itu tiba-tiba ada, diberi hadiah karena kekuasaannya. Nanti diminta buminya ini untuk diberi izin usaha orang asing. Bu Rini ini menduga saja atau melihat benar gitu? Sudah lama ini diketahui orang banyak ya? Ya orang-orang yang tahu lah. 90% hasil bumi ini sudah kerjasama dengan orang asing. Karena katanya Indonesia itu anak bangsa belum punya ilmunya untuk mengeksplor hasil bumi ini. Nah itu kan satu, kalau dibilang nggak punya ilmunya kan berarti satu kebodohan. Sebenarnya kalau saya amati, itu saya umur PKI dulu ya, tahun 65 ya. Ya, saya kan tinggal daerah Perak. Semua perusahaan asing, toko-toko asing itu dihancurin sama rakyat. Dilemparin batu, dilemparin segala macam, mobilnya detailnya oke. Itu sebenarnya satu protes bahwa ada kecemburuan sosial. Tapi setelah itu dengan berbagai macam sistem, mereka yang orang-orang asing itu dianggap karena sudah warga negara Indonesia, dianggap juga ikut memiliki bumi Indonesia ini, sehingga diberi keleluasaan untuk meraup sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi plus berdatangan yang serumpun dengan mereka. 90% Mas ini kalau saya dengar dulu dari dokter, aduh lupa aku namanya. Iya juga. Beliau ini membahas masalah kekayaan Indonesia. Waktu itu banyak yang berdecak antara percaya dan tidak. Kalau saya percaya sejak penghancuran tahun 65 itu saya masih umur 6 tahunan gitu. Ya, kalau melihat hal tadi itu Bu, ini Bu Rini barangkali punya gagasan atau ide ini bagaimana meningkatkan SDM atau sumber daya muslim di Indonesia itu.
gini, saya soroti dulu orang-orang yang punya kekuasaan, wewenang daripada kekuasaan misalnya gubernur tadi ya. Nah, mereka itu sudah tahu. Jadi mereka takut tidak kebagian. Akhirnya kekuasaannya dimanfaatkan sebagai peluang untuk menguras. Tidak peduli itu uang halal atau tidak. Yang penting dia ketakutan tidak kebagian. Banyak itu. Saya masih kecil itu sudah tahu. Jadi korupsi, warisan korupsi sampai sekarang masih belum bisa terselesaikan. Itu kalau dipikir secara nalar logika ya memang sulit sekali, tapi kita membutuhkan satu pikiran yang benar-benar besar untuk bagaimana menyelesaikan itu semua. Oke, ya. Korupsi ya Bu ya? Ya itu orang kita yang mempunyai satu peluang posisi kedudukan yang bisa diperjualbelikan. Kalau rakyat biasa ya semakin ini sulit sekali loh. Kalau saya mau berjalan mengelilingi menyusuri rakyat-rakyat kecil di Banawa, makan sekali, tidak bisa 2-3 kali, sulit sekali. Kalaupun bisa, orang Islam yang sudah ternodai atau tidak memegangi Islamnya secara kafah. Kalau kita masih berpegang agama Islam secara kafah, kita ini masih miskin sekali. Bagaimana untuk berupaya secara diridhoi Allah itu meningkatkan taraf hidup. Tapi karena tertindas, akhirnya mereka ternodai, tercampur dengan sistem-sistem sekuler, liberal. Iya. Banyak campurannya ya Bu ya? Iya, kalau nggak gitu nggak makan. Coba pengusaha yang katakanlah ya sini play game ya, yang mana itu kan kalau di saring-saring itu satu judi, permainan yang per jam itu. Atau tempat-tempat hiburan yang instan itu punya siapa? Kalau punya bukan orang Muslim secara kafah, tapi kalau itu pun ada yang memiliki orang Islam, dia sudah memakai sistem sekuler, tidak memegang Islam yang secara kafah. Ya. Itu berpengaruh juga ya Bu ya? Kenapa? Berpengaruh juga ya itu? Iya, mempertahankan terus. Oke. Bu Rini, ini ada salah satu pendengar tadi yang berpendapat, ini Mbak Rifah ya, mengatakan bahwa MUI ini harus tur keliling ke beberapa wilayah minoritas di Indonesia untuk menyebarkan dakwah. Ini menurut Bu Rini bagaimana? Ya, bukan cuma NU, kita kalau sadar bahwa kita itu orang Islam, marilah bahu-membahu, tolong-menolong, sharing, musyawarah, bagaimana meningkatkan cara hidup yang Islami yang diridhoi Allah itu. Misalnya dengan satu entrepreneur yang diorganisir sektorinya, pabriknya itu kita periksa punya siapa. Nah, misalnya dengan trading secara Islami benar, semuanya diterapkan secara Islami. Yang selainnya taat dengan hukum Islam, lainnya tidak. Terlindaslah yang ini, yang taat ambil agama ini. Baik. Jadi ini tanggung jawab kita semua ya Bu ya, bukan satu lembaga begitu ya? Ya iyalah. Iya, kita harus ada satu pemimpin dalam segala, bukan satu pemimpin, banyak pemimpin yang menangani sektor-sektor yang bisa berkembang. Ini kan bicara masalah ekonomi ya, berkembang. Dan Allah kan menjanjikan di dalam surat Al-A'raf 6 kan. Kalau beriman berarti semua dengan sistemnya segala macam itu benar-benar berpegang pada iman. Allah akan memberkati dari atas bawah dan memberikan semua usaha itu pada orang-orang beriman. Nah kalau satunya beriman, yang sedikit beriman, yang nggak beriman banyak, ya terlindas loh. Ya. Jadi gerakannya harus semua bergerak begitu Bu ya? Iya. Oke. Ya. Kalau saya memang pengalaman sejak
bisa bekerja sejak saya les kecantikan, rambut, kulit. Memang teman saya itu misalnya ada 100, enggak 100, satu grup saya dulu 30-40 orang. Itu yang Jawa itu 3-4 mainnya tenis. Jadi saya berteman sama orang Chinese dari dulu. Mereka itu memang sudah dalam masalah dagang, dalam masalah story, entrepreneur, trading, itu sudah mempunyai kualitas ya, sudah terlatih dari nenek moyangnya. Jadi tapi sistem mereka pun sebenarnya banyak juga Islami ya, secara Islami. Iya, betul. Oke. Jadi ini yang harusnya wong non muslim aja udah menerapkan bersih-bersih Islam, kenapa kita tidak gitu Bu ya? Iya. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Rini, komentarnya nih menyeluruh ya. Mohon dilengkapi yang lainnya, punya pengalaman matur nuwun. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas komentarnya ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Rini memang benar ya, data-data yang disampaikan tadi tentang korupsi, budaya instan juga. Nah ini tanggung jawab semuanya ya, semua dikerjakan secara masif, ya percuma kalau beberapa orang saja yang bergerak, yang lainnya gandoli begitu ya istilahnya. Baik, terima kasih. Tadi Bu Rini juga mengutip surat Al-A'raf ya. Terima kasih Bu Rini. Baik, yang lain sahabat saya tunggu. Bagaimana kira-kira menurut Anda meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya muslim di Indonesia, yang mana kita masih kalah ya dengan non-muslim. Silakan Anda sampaikan di SMS dan WA kita 0812-306345. Telepon di 8297299. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Di zaman ini, banyak orang mencari kesehatan. Bahkan kalau di dunia barat, bagi mereka kesehatan itu segala-galanya. Makanan serba steril, demikian pula pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat memperhatikan sekali masalah kesehatan. Akan tetapi, sebetulnya kalau kita perhatikan, Islamlah yang paling memperhatikan kesehatan. Siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi, dia akan dapatkan bahwa asal ataupun kaidah-kaidah kesehatan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimanakah sehat secara Islam? Sehat ala Rasulullah. Setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Program ini kerjasama SAS FM dengan Al-Zahro Tour and Travel dan Atin. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. Meskipun baru 7 tahun, kalau anak kan masih baru TK ya, artinya sudah doktor. Karena narasumbernya bagus-bagus. Pada prinsipnya semuanya menghibur. Dari pagi sampai sore, sampai malam pun ya sangat bagus. 107,5 SAS FM. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Baik, sahabat, kita masih berbicara mengenai mengupgrade kualitas SDM atau sumber daya muslim di Indonesia. Masih di program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Kita masih berbicara bersama-sama bagaimana kira-kira menurut Anda cara mengupgrade atau meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya muslim yang ada di Indonesia. Karena ini PR ya, ini permasalahannya adalah 8 dari orang kaya di Indonesia itu adalah muslim. Masih minoritas walaupun kita mayoritas. Sudah yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mas Ali. Pak Ahmad, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik-baik Mas Alhamdulillah, Ali. selalu sehat ya Pak Ahmad ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Dan tetap senang semangat sekali. Mas Ali. Nah, ini senang sekali saya kalau dengar Pak Anu ngasih semangat begini. Ya. Silakan Pak Ahmad, ini kira-kira apa langkah-langkah konkret yang mungkin kecil-kecil saja enggak apa-apa Pak Ahmad? Kalau menurut saya yang pertama yang perlu dibenahi itu adalah mental dari para muslim di Indonesia. Mental. Kalau menurut Pak Ahmad mentalnya bagaimana sih muslim di Indonesia? Ya, muslim di Indonesia mungkin ya, menurut saya mungkin kalau kata-kata saya kurang berkenan atau para umat Islam yang mendengarkan kali ini tersinggung, saya mohon maaf sebelumnya. Kan alangkah baiknya mohon maaf dulu ya. Iya Pak Ahmad. Kebanyakan yang kita itu Islamnya kan Islam turunan Mas Andi. Islam turunan dalam artian karena orang tua kita Islam, hari kita agamanya Islam, kita kurang memahami atau tidak mau memahami. Kalau kurang berarti masih ada keinginan untuk memahami. Kan gitu, kalau kurang ya. Tapi kalau tidak memahami itu yang susah kan gitu. Apalagi wong yang ini kerja aku sendiri, aku cari harta banting tulang sendiri, kurang menyadari bahwa itu rezeki dari Allah yang harus ada sekian persen yang harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya, kan gitu Mas Ali. Pak Ahmad, kira-kira antara kurang memahami dan tidak memahami itu, ini kan beda Pak Ahmad ya? Iya. Kira-kira banyak yang mana ini Pak Ahmad? Kayaknya sih masih banyak yang tidak memahami. Kalau kurang memahami. Oke. Iya, kalau kurang memahami, mereka masih akan terus bagaimana bisa memahami. Contoh kayak hari ini ini selalu memberikan bakso yang bagaimana kita sebagai muslim itu contoh salah satu stasiun radio ini kan contohnya seperti itu menurut saya. Tapi kalau kita mau memahami itu tadi dia akan cuek. Itu tadi contohnya, ini kerja hasil sendiri, aku balik sendiri, melupakan Allah itu siapa. Tapi kalau dilihat dari KTP-nya Islam itu situ. Jadi mentalnya yang pertama itu menurut saya mental dari muslim di Indonesia itu harus diberi pengetahuan seluas-luasnya. Kalian itu harusnya seperti ini. Contoh Mas Ali, mohon maaf Pak Ahmad, mohon maaf. Ini suaranya putus-putus Pak Ahmad. Posisinya mungkin Pak Ahmad ya. Sekarang gimana Mas Ali? Ya, masih kurang dikit Pak Ahmad. Halo, sekarang gimana Mas Ali? Ya, sudah ini Pak Ahmad ya. Silakan lanjut Pak Ahmad. Beri pengetahuan berarti Pak Ahmad ya. Iya, pengetahuan. Contoh aja kenapa pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren itu ada khususnya daerah kawasan Surabaya sampai ke timur, sampai ke Banyuwangi itu jalan-jalan sumbangan untuk pembangunan pondok pesantren atau pembangunan masjid. Nah, berarti kan kurang peduli atau tidak mau peduli. Contohnya sampai ada pengusaha seperti itu, dan susahnya kadang malah dibisniskan gitu Mas Ali, jujur aja. Kita kalau bilang sekarang pembangunan ibadah umat beragama lain, maaf apa ada gitu. Ya mungkin walaupun mungkin ada, saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang saya tahu itu malah pembangunan masjid-masjid dari umat Islam itu yang terjadi seperti itu. Kadang maaf ada tek pagar gitu, apa Pak sumbangan Pak untuk pesantren, kan susah gitu Mas Ali. Itu tandanya apa itu Pak Ahmad kalau banyak yang seperti itu? Tandanya satu, yaitu tadi mentalnya. Ada yang mentalnya memang mental membisniskan Islam untuk menjadi peminta-minta, dan itu tadi berkaitan dengan umat Islam sendiri yang tidak mau mengerti. Harusnya kalau mengerti itu tadi kan mereka menyisihkan rezekinya dari sekian persen itu ke pondok pesantren atau ke anak yatim atau ke pembangunan masjid. Oh, di sini ada pembangunan masjid berarti membutuhkan biaya. Oh, saya mungkin nyumbang semen 1 kilo. Walaupun 1 kilo jadi 1 kilonya, tapi kalau kita lihat kita kan memang mampunya 1 kilo, ya gimana lagi kan gitu Mas. Masa harus nunggu mampu kita nyumbangnya 1 sak kan gitu. Ini menurut pendapat saya Mas Ali. Ya ini juga mengingatkan kepada diri saya sendiri gitu Mas Ali. Bukan berarti saya itu sudah baik, sudah melakukan, saya juga masih terus belajar tanpa batas gitu Mas Ali. Karena saya kan menuntut tanpa batas, makanya saya juga harus belajar tanpa batas kan gitu Mas Ali. Itu dia. Ya Pak Ahmad. Jadi menurut Pak Ahmad ini kepedulian orang-orang yang mampu untuk ikut serta begitu ya membangun SDM itu ya Pak Ahmad ya. Iya, orang yang mampu, karena kan sudah mampu dari ini. Halo? Ya, halo Pak Ahmad? Iya. Iya, putus-putus Pak Ahmad. Oke. Baik.
Halo Pak Ahmad. Oh ya, terputus. Ya, putus-putus akhirnya terputus ya. Baik, tapi paling tidak tadi sebenarnya saya ingin tanya, menurut Pak Ahmad ini apa sih langkah konkret begitu ya? Selain menuntut kepedulian orang-orang yang memang sudah mampu begitu ya untuk bersama-sama misalnya membangun sekolah yang benar-benar aplikatif misalnya, sekolah Islam yang sebenarnya sudah banyak ya. Mungkin masih kurang banyak ya. Sudah banyak ya sekolah-sekolah Islam yang bagus-bagus itu juga sudah banyak di Indonesia. Tapi mungkin masih belum terwadai, termasuk beberapa orang-orang yang mungkin ada di pelosok seperti itu ya. Ini kan juga kasihan ya. Kebanyakan sekolah-sekolah Islam yang bagus itu kalau menurut beberapa pengamatan memang masih ada di kota ya, belum ada di desa. Baik, sudah yang bergabung. Assalamualaikum. Oh lanjut Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini bagaimana menurut Pak Ahmad ini langkah konkret? Kira-kira siapa ini Pak Ahmad nanti yang melangkah pertama ini? Langkah pertama, sampaikan Mas Ali tadi banyak ya sekolah-sekolah Islam itu yang berkualitas Mas Ali ya. Oke. Tapi kenapa kok itu tidak bisa mengupdate ke semuanya misal para umat Muslim? Karena biaya jujur Mas Ali. Biaya ya. Nah, orang yang biayanya bagaimana Pak Ahmad? Biayanya kan secara uang gedung aja kan mahal, mencapai jutaan itu. Mahal ya. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak punya? Orang yang miskin katakanlah, mereka mau masuk ke situ kan jelas nggak bisa. Akhirnya kalah dengan yang lainnya. Maaf ya, misalkan contoh ada program sekolah negeri gratis lah. Karena kan mereka kan karena tidak punya dana, tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Islam yang berkualitas itu. Akhirnya akan masuk ke sekolahan. Ya maaf, ini bukan berarti terus menyalahkan sekolah negeri, kan tidak gitu ya Mas. Iya. Bilang konkretnya secara Muslim kan gitu. Secara Muslim gitu loh. Itu biayanya sangat besar Mas Ali, dan survei membuktikan, maaf sekali lagi kalau ada yang tersinggung, sekolah Muslim dan sekolah yang non Muslim itu biayanya jauh beda Mas Ali. Beda di mana ini Pak Ahmad? Pernah melihatnya ya Pak Ahmad ya? Pernah mendengar, kalau melihat tidak Mas Ali. Nah, jadi gimana Pak Ahmad? Bedanya apa itu Pak Ahmad? Bedanya pada SPP. Pada SPP ada uang gedung. Itu lebih mahal kalau Islam itu biasanya Mas Ali. Contohnya beberapa, tidak perlu saya sebutkan namanya kan kurang etis ya. Walaupun kualitasnya sama Pak Ahmad ya? Walaupun kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Ya maaf, apabila ada yang tersinggung ya kita kan fair aja Mas Ali ya. Pikiran terbuka, yang penting kan konkret nyatanya ada yang kita konkret, sampaikan. Betul. Iya. Nah, itu. Nah, bagaimana orang-orang yang berduit itu tadi atau orang yang beruang itu tadi membiayai sekolah-sekolah itu agar generasi bangsa Islam, bangsa Muslim di Indonesia ini bisa berkualitas mentalnya kan gitu Mas Ali. Karena pendidikan dari dini, pendidikan dari anak-anak itu yang akan membentuk generasi bangsa, generasi Muslim di Indonesia lebih baik lagi untuk di masa depan. Itu menurut saya Mas Ali. Makanya harus di situ. Harus kepeduliannya dari orang yang punya uang itu tadi gitu Mas Ali. Menurut pendapat saya ini Mas Ali. Maaf kepada semua ini ya. Semua yang mendengarkan kali ini apabila kata-kata saya mungkin terlalu pedas atau menyinggung, tapi saya tidak bermaksud apa, untuk bagaimana kita nanti bersama agar Islam itu bisa mencapai kejayaannya kembali kan gitu. Ya, itu dia Pak Ahmad. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad telah berkomentar di edisi Kopi Pagi hari ini sahabat ya. Tadi katanya ya kalau sekolah Islam yang kualitas memang sudah banyak, sudah ada ya, cuma biayanya mahal. Sedangkan mayoritas kan kita tidak punya ya, masyarakat yang menengah bawah ya paling banyak. Iya. Alangkah baiknya jika orang-orang yang memang punya uang banyak itu peduli begitu ya terkait pendidikan. Bisa jadi sih ya, karena memang aset ya pendidikan itu, tidak hanya barang, pendidikan aset. Baik, kita akan jeda sebentar sahabat, nanti akan kita lanjutkan. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin memberikan ide Anda, ingin memberikan komentar Anda ya, dan juga opini Anda. Line telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Facebook kita SAS FM Spasi Surabaya juga bisa Anda gunakan untuk berkomentar. Tema kita adalah mengupgrade atau meningkatkan kualitas SDM, sumber daya muslim di Indonesia. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Catatan La Tahzan. Kritikan orang lain terhadap diri Anda memiliki makna bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang pantas untuk dikatakan.
Juga menunjukkan bahwa Anda telah mampu melampaui mereka dalam ilmu pengetahuan, pemahaman, harta, kedudukan, dan kehormatan. Rabu pagi jam 7, Anda akan bersama dua Kang Hari dan Kang Hakim. Kang Hari sebagai konsultan SDM. Kita dikenal dari apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Banyak orang memiliki sebutan sebagai pemimpin tetapi tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Dan Kang Hakim sebagai trainer dan NLP coach. Bahwasanya kualitas seseorang itu bisa dilihat dari kualitas pertanyaannya. Kita bisa melihat intelektualitas seseorang, isi kepalanya dari pertanyaan dia. Keduanya akan bergantian memotivasi Anda dengan canda tawa tapi berisi. Ya kayak kelas inspiratif gitu ya kan, kelas inspiratif. Tapi ini memang coaching, bentuknya mentoring dan coaching yang didampingi sampai anak itu bisa. Atau Anda mengambil resiko seperti yang saya ambil dulu, bahwa saya keluar hari ini juga, saya meletakkan diri saya pada posisi kepepet, dan biasanya kalau kepepet kita banyak akal. Tukang Motivasi bersama Kang Hari dan Kang Hakim setiap hari Rabu jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS Radio, inspirasi Muslim, sejuk, bermakna. Apakah Anda suka dunia radio? Apakah Anda punya impian menjadi penyiar radio Islam? Mari bergabung menjadi penyiar SAS FM dengan syarat Muslim-Muslimah, lulusan sarjana berbagai jurusan, pernah menjadi penyiar, usia maksimal 30 tahun. Kirim lamaran kerja dan contoh suara Anda ke SAS FM, Lantai Dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jalan Mas Timur nomor 1 Pagesangan Surabaya, atau email ke lokersasfm@gmail.com. Mari bergabung menjadi penyiar SAS FM yang menginspirasi Muslim Indonesia. 107,5 SAS FM. Sahabat, sedikit informasi lalu lintas untuk Anda yang saat ini akan segera menuju jalanan, sahabat ya. Kami ambil informasi ini dari rekan-rekan RTMC di Telantas Jatim, sahabat. Pantauan bagi Anda yang mau keluar kota ya, di Simpang 3 Mojo Agung depan Polsek terpantau ramai lancar. Sementara untuk informasi dalam kota, ini dari akun Twitter di Sub Surabaya, sahabat. Lalu lintas di Simpang Aditya Warman Indragiri di depan KPU tepatnya terpantau ramai lancar. Kemudian di HR Muhammad ke arah Bundaran Satelit, sahabat, terpantau padat. Beralih ke Bundaran Satelit ke arah Maijen Sungkono maupun tol Satelit ya, di sana terpantau padat, sahabat. Sementara di Simpang Bubutan Tembaan terpantau ramai lancar. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Baik, sahabat, kita lanjutkan kembali program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Masih sisa waktu 5 menit, sahabat ya. Dan kita masih berbicara, sahabat, mengenai meningkatkan atau mengupgrade kualitas SDM atau sumber daya Muslim yang ada di Indonesia. Silakan SMS dan WA kita 0812306345, telepon 8297299. Ya, sahabat, ini memang PR ya. Ini PR. Memang ada problem di sana ya. Seperti biasa kalau Kopi Pagi mengangkat tema berarti di sana ada masalah begitu. Nah, 90% memang kita beragama Islam ya di Indonesia. Namun 50 orang kaya di Indonesia tercatat hanya 8 orang kaya yang beragama Islam. Ini disampaikan oleh Khairul Tanjung, sahabat ya. Beliau pengusaha, yang ini pengusaha Muslim. Berikutnya, sahabat, CT juga mengungkapkan bahwa Muslim di Indonesia ini perlu mengasah kemampuan entrepreneurship untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena menurut dia, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam masih kurang memiliki jiwa entrepreneurship. Dia menyebutkan, sahabat, bahwa beberapa rumus entrepreneurship tersebut harus dipenuhi jika ingin menjadi pengusaha sukses. Di antaranya, sahabat, pandai membaca. Ini, pandai membaca dan menangkap peluang. Ya, semangat literasi lah ya.
kalau tidak ada peluang, maka kita sendiri yang harus menciptakan peluang tersebut. Selain itu, kita juga harus bisa memprediksi tren yang akan berkembang di masa yang akan datang. Tepat sekali apa disampaikan oleh Pak Ahmad tadi barangkali ya, dengan yang disampaikan oleh CT ini berarti kalau ingin pandai membaca peluang, ingin bisa memprediksi tren, ilmu pengetahuan ya. Lagi-lagi pendidikan ini sumbunya, betul. CT mengatakan sahabat, 10 tahun mendatang tren busana muslim akan menjadi fenomena luar biasa. Bahkan perusahaan besar H&M sekarang sudah mulai mengeluarkan produk busana muslim. Ini ya kabar baru juga ya. Jadi perusahaan besar internasional, sahabat tentu Anda kenal ya. H&M ini perusahaan ya busana bukan busana muslim ya. Ini memang memproduksi busana-busana terkenal di dunia. Ini ternyata juga mulai memproduksi busana muslim karena melihat ada peluang ya. 10 tahun ke depan busana muslim akan menjadi tren. Itu karena mereka melihat ada peluang besar di sana sahabat ya. Sudah dibaca ya sama orang-orang non muslim ini, sudah dibaca. Kita sendiri apakah bisa membaca hal itu sahabat? CT ini sahabat berharap agar muslim di Indonesia harus bisa memadukan 3 prinsip entrepreneurship, yaitu pragmatisme, idealisme, dan tata nilai atau aspek religinya harus ada. Yaitu prinsip pragmatisme yaitu harus menekankan pada keuntungan, kemudian faedah dan manfaat. Ini dia ya. Kira-kira produknya ini bermanfaat tidak, berfaedah tidak pada konsumennya. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, muslim harus mempunyai idealisme, yaitu harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak kepentingan pribadi ya. Ingat doa-doa kita semuanya tidak bilang tidak ada kata-kata saya ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Bukan berarti tidak ada tunjukilah saya jalan yang lurus, tidak seperti itu ya. Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak egois ya. Harus memikirkan kita dan kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu religius, tata nilai yang tetap memperhatikan norma dalam masyarakat dan kaidah-kaidah Islam. Itu dia. Boleh berbisnis apapun, harus dipertimbangkan. Kira-kira ini cocok nggak dengan norma di Indonesia? Cocok nggak dengan nilai Islam? Ya, kira-kira seperti itu sahabat ya. Yang terakhir bergabung. Ada 2 ya yang bergabung di line SMS. Sebentar, saya bacanya agak panjang ya. Tidak ada namanya. 08193 sekian. Mas Alik, saya setuju sama komentarnya Bu yang pertama tadi, Bu Rini ya. Yang di Facebook ya. MUI memang berperan penting tentang hal ini. Kita harus bangga dengan gelar mayoritas kita. Dan MUI menurut saya harus kerjasama dengan MUI Jawa Timur yang pengetahuan agama Islamnya lebih bagus menurut saya. Dan tentu Radio SAS FM. Programnya dari cara sholat yang benar, cara hidup secara Islami, dan berbagi dengan sesama. Dan menurut saya untuk Radio SAS FM bisa ada di luar Jawa, tepatnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Karena radio ini memang betul-betul banyak manfaatnya untuk kita umat muslim. Ya baik. Terima kasih nih komentarnya. Tidak ada namanya ya. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan lah ya. Radio SAS FM tidak hanya ada di Surabaya. Ya paling tidak walaupun tidak bisa di Jakarta, di radio-radio di Jawa Timur ya paling tidak. Di Malang ya, di Kediri misalnya. Mana lagi? Di Jember barangkali ya, atau di Madura. Ya, itu merupakan impian besar. Terima kasih ya telah bergabung. Mudah-mudahan menjadikan doa juga ya itu. Pak Dani bergabung, simple dan konkret saja. Kita selalu asik dengan komentar dan teori-teori. Nah ini saya usulkan segera Talkshow SAS FM buka tentang tema wirausaha muslim. Ya. Setiap hari dan ambil pembicara dari pelaku pasar nyata secara bergantian. Pembahasan secara detail, cara memulai usaha, cara berdagang, mengatur cash flow dan lain sebagainya. Hal ini akan lebih memotivasi secara nyata bagi siapa saja untuk berwirausaha mandiri. Oke Pak Dani, terima kasih nih ya komentarnya. Bagus, kita tampung nanti Pak Dani ya. Kita tampung nanti mungkin bisa kita meetingkan ya di kru SAS FM. Berikutnya Pak Hendra yang bergabung. Waalaikumsalam Pak Hendra. Mas Alik, menurut saya kita umat muslim di Indonesia masih kurang cerdas dan berani dalam meneladani Rasulullah dari bidang pendidikan dan entrepreneurship, sehingga hanya sedikit muslim yang sukses. Ya, itu ya Pak Hendra. Jadi konkretnya harus ada. Memang itu ya. Jadi
Rasulullah itu pedagang, cuma tidak banyak yang membahas tentang bagaimana Rasulullah berbisnis. Nah itu dia. Ya hanya ya baru-baru ini sajalah beberapa motivator mungkin ya, beberapa orang-orang penting itu membahas tentang bagaimana Rasulullah berdagang. Kalau sebelumnya kita mungkin Rasulullah di bidang ininya ya, ibadahnya. Jadi berdagangnya masih belum dikuak. Padahal Rasulullah itu pedagang yang sukses. Harapan kita kepada orang-orang yang berpengaruh di luar sana ya, ulama, kemudian para penceramah barangkali, ini mengungkap juga lah bagaimana Rasulullah itu saat itu berjuang, berdakwah ya. Kalau secara ibadahnya tentu sudah kita bahas, bertahun-tahun sudah kita bahas. Nah ini bahasan tentang bagaimana Rasulullah berbisnis, ini memang masih beberapa tahun terakhir saja ya, baru diungkap ya. Ini harapannya ada buku-buku tentang itu. Harapannya juga kita semua berbicara ya tentang bagaimana Rasulullah berbisnis. Role model yang pasti benar-benar baik dari Rasulullah. Mudah-mudahan ya, kita berharap Pak Hendra, Mas Dani, dan juga yang tidak ada namanya tadi, beberapa usul-usul luar biasa sekali. Bu Rini, Pak Ahmad, kemudian Bu Rif'a juga luar biasa komentar-komentarnya ya. Mudah-mudahan ini kita tampung. Mudah-mudahan nanti ketika kita taruh ya Kopi Pagi ini di YouTube, nanti ada beberapa orang yang mendengarkan usulan-usulan ini, mudah-mudahan juga menjadi pengaruh bagi kebijakan-kebijakan orang yang berkepentingan ya terkait hal ini. Baik, terima kasih sahabat telah bersama kami di acara Kopi Pagi ini. Mudah-mudahan ya kita berharap SDM kita, sumber daya muslim di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Dengan bersama-sama kita memberikan ide, bersama-sama kita bergerak. Saya Alik Atiya, Gatekeeper, ada Bella Natasha, pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara selanjutnya, Syair dan Syiar Pagi.